Yo semua, anime Isekai Tate no Yusa no Nariagari, seperti yang kita sudah ketahui, season 1 dari anime ini berakhir di episode 24, dengan ending yang menampilkan perang lidah, antara Naofumi dan Raphtalia di wilayah baru mereka. Namun bukan perang lidah yang akan Mimin bahas, tapi Mimin akan membahas beberapa adegan, yang nggak ditampilkan dalam anime ini. Apa saja sih, adegan yang sudah terpotong? Berikut Mimin akan bagikan kilasannya. Selamat datang di channel, Senku Anime. Seperti yang sudah kita ketahui, resource dari anime Tate no Yusa ini sendiri, diambil dari cerita light novel, dan inilah stream pertama di light novel, yang dalam animenya sudah berubah. Setelah kepergian El-Arc dan Gelas dari Wave, para pahlawan kembali berkumpul dalam satu meja lagi, setelah menyembuhkan luka mereka masing-masing. Di sanalah Sang Ratu berkata, bahwa gelombang kali ini, berhasil mereka taklukkan karena seseorang, dan orang itu adalah Risia. Itsuki sendiri di sini sedikit memasang wajah seolah menyesali sesuatu. Sedangkan Motoyasu, mengatakan sangat disayangkan sekali, kalau wanita seboing Risia, harus memakai kostum tupai sepanjang waktu. Sementara Ren menyela Motoyasu, mengatakan kalau karena kostum tupai itu, meningkatkan status Risia. Nah dari sini seharusnya kita tahu, bahwa Risia memang memakai kostum tupai sepanjang waktu pertarungan ini, tapi dalam animenya sudah dihilangkan, mungkin untuk menyingkat stream pengenalan karakter baru. Ratu pun kembali mengatakan, bahwa karena Risialah dia bisa memberi bantuan, untuk membuat Gelas dan El-Arc segera pergi dari gelombang. Ratu sangat berterima kasih kepada Itsuki. Itsuki juga berterima kasih kepada Ratu, tapi Itsuki juga mengatakan, kalau mungkin Risia hanya kebetulan saja ada di sana. Itsuki seakan sudah tak menganggapnya lagi, mengatakan kalau Risia baru bergabung dan selalu membuatnya khawatir, bahkan Itsuki juga mengatakan keberuntungan, melihat keajaiban bisa membuat Risia berguna. Mendengar ini Naofumi seakan marah, lalu memprovokasi Ren Motoyasu dan Itsuki, mengingatkan kalau orang yang tertidur di tempat medis kemarin, gak bisa melakukan apa-apa dalam gelombang ini. Para pahlawan pun marah, dan pertengkaran terjadi seperti biasanya, tapi Ratu menghentikan mereka semua, lalu melanjutkan pembicaraan. Mengingat mereka saat ini sudah mengetahui, bahwa musuhnya di gelombang bukan hanya monster saja, Ratu berniat untuk membuat sebuah pelatihan, saat kembali di kerajaan nanti. Tentu para pahlawan diam, dan menyetujui perkataan Sang Ratu, mereka pun keluar dari meja pertemuan. Naofumi yang masih menetap bersama Ratu, kembali membahas tentang keegoisan tiga pahlawan, dan kenapa Ratu tidak langsung saja mengatakan, kalau mereka sangat tidak berguna. Ratu pun menjawab, jika dia melakukan hal itu di depan Naofumi, maka besar kemungkinannya, ketiga pahlawan malah semakin keras kepala. Naofumi pun menghela nafasnya dan mulai keluar ruangan. Saat ia berjalan melewati koridor ruangan, dia menabrak seseorang yang pakai kostum tupai. Naofumi mengingat ini adalah Risia, dan langsung bertanya, apakah mereka kembali menyuruh-nyuruh Risia lagi. Tapi Risia mengatakan kalau tidak seperti itu, dia hanya lagi belanja perlengkapan, untuk semua party Itsuki. Di sini Naofumi berniat untuk membantu Risia, untuk membawa barang-barangnya, tapi Risia menolaknya. Naofumi pun langsung mengambil barangnya secara paksa. Mereka pun berjalan menuju kamar Itsuki. Naofumi pun bertanya, apa yang membuatnya masih bertahan bersama Itsuki, meski ia sudah diperlakukan buruk. Risia malah berkata, bahwa Itsuki bukan tipe orang seperti itu. Risia mulai menjelaskan, posisi buruk keluarganya saat itu, bahkan sempat didatangi seorang bangsawan, mengatakan jika orang tuanya memberikan Risia kepadanya, mereka akan menjamin hidup dan keuangan keluarganya. Pada saat itulah Itsuki muncul dan menolongnya. Gak lama kemudian, mereka sudah sampai dan Itsuki terlihat membuka pintu, sambil terlihat ngomel mencari Risia, sampai dia menyadari Naofumi lalu bertanya, apa ada keperluan yang membuatnya datang ke tempatnya. Naofumi langsung marah, menyuruh Itsuki menghentikan Risia, untuk terus menggunakan kostum tupainya. Naofumi langsung pergi setelah mengatakan itu. Scene berpindah, menampilkan Naofumi yang sudah kembali ke kamarnya. Raphtalia pun menanyakan, bagaimana hasil diskusi hari ini. Seperti biasa, Naofumi hanya menghela nafas kepada Raphtalia, sambil mengatakan, kalau hasilnya kacau, sama seperti sebelumnya. Tapi di lain sisi, Philo mengatakan kepada Naofumi, bahwa Ratu Victoria mau berbicara kepadanya. Naofumi pun kaget, dan langsung tanya kepada Philo, sejak kapan dia bisa berkomunikasi dengan Victoria.
Nah, jadi jambul Philo ini juga berfungsi sebagai perantara untuk Vittoria dan Philo agar saling terhubung. Intinya Vittoria mengatakan, kalau orang-orang seperti gelas, memang biasanya sering muncul dalam retakan gelombang. Naofumi pun bertanya, apakah dia pernah bertemu dengan mereka sebelumnya, tapi Vittoria menjawab, bahwa dia belum pernah bertemu dengan mereka. Intinya, dari percakapan ini, Naofumi mengambil sebuah kesimpulan, bahwa ada pahlawan lain selain dari mereka. Scene berpindah, menampilkan Motoyasu yang ada di depan aula, meninggalkan para gadisnya karena melihat Risia. Motoyasu pun mendekati Risia yang lagi di tepi pantai, sambil menanyakan, apa yang dia lakukan di tempat gelap seperti ini. Scene berpindah ke sisi Naofumi, Philo berkata ingin berenang di laut, mereka pun keluar untuk mengantar Philo, namun di sanalah Naofumi melihat Motoyasu dan Risia. Dalam pandangan Naofumi, Motoyasu lah yang membuat Risia menangis, karena itulah dia menghampiri dan memarahi Motoyasu. Tapi Motoyasu mengatakan kalau itu bukan perbuatannya, dan karena kebetulan ada Naofumi di sana, Motoyasu menyerahkan masalah Risia kepada Naofumi, dan Motoyasu langsung pergi dari sana. Sementara di sisi Risia, mengatakan kalau yang dikatakan pahlawan tombak itu benar, dia hanya datang ingin menghibur. Risia pun mengatakan kalau dia hanya ingin sendiri, begitulah Naofumi dan yang lainnya segera kembali ke kamar. Keesokan harinya, Naofumi mendatangi tempat Motoyasu, dan menyuruhnya agar mengatakan semua yang dia ketahui. Perlahan Motoyasu pun mulai menceritakan, mengenai Risia yang dituduh merusak barang milik Itsuki, dan Itsuki yang langsung mengusir Risia, tanpa memastikannya terlebih dahulu. Mendengar ini Naofumi terlihat sangat marah, dia langsung mendatangi Itsuki, dan memulai pertengkaran di sana. Di samping Naofumi yang hanya ingin Itsuki minta maaf pada Risia, Itsuki malah berkata, bahwa dia memang sengaja, berniat untuk mengusir Risia, karena merasa dia nggak bisa menggunakan sihir apapun. Gak lama kemudian, Risia datang dan menghentikan mereka, tapi Itsuki malah berkata, bahwa dia nggak bisa bersama dengan orang lemah seperti Risia. Risia pun dengan meneteskan air mata, setelah menjawab Itsuki Risia langsung lari keluar, dia berniat menenggelamkan diri di laut. Pada saat itulah Naofumi mengejarnya, dan Philo yang menyelamatkannya dari laut. Nah dari sini kalian lihat, pasti ceritanya nyambung dengan animenya, hanya saja stream yang ditampilkan berbeda, intinya sama, dari sini Naofumi mengajaknya bergabung dalam partinya. Keesokan harinya lagi, mereka kembali ke toko peralatan Paman Botak, untuk menyiapkan senjata menjelang wave berikutnya. Di sini Naofumi bertanya pada Risia, apa senjata yang dia kuasai, tapi Risia malah mengatakan, kalau dia meminta kostum sihir saja. Naofumi seakan terkejut, mengira kalau selama ini, Risia memang disuruh Itsuki mengenakan kostum itu. Tapi Risia ternyata memang suka memakai kostumnya sendiri, karena dengan begitu, nggak akan ada yang tahu, meski dia dalam berekspresi sedih di dalam kostum. Nah kalau di animenya, mereka ke toko Pak Botak, sebelum berangkat ke wilayah kekuasaan baru Naofumi. Setelah itu mereka keluar, dan di jalan bertemu dengan Keil, disinilah Keil marah sama Naofumi, karena menjadi Raphtalia sebagai budaknya, ya tapi kalau kita lihat di animenya, malahan dialah yang mengangkat bendera perisai, dan ikut dalam ending penutupan season. Keil berkata akan melindungi Raphtalia, namun Raphtalia menolaknya, dan hampir saja mengatakan, kalau itu semua mustahil, karena Keil lebih lemah dari dia. Namun Naofumi menghentikan ucapan Raphtalia, dan menawari Keil, untuk bergabung ke dalam partinya, agar dia bisa menjadi lebih kuat. Keil nggak mempermasalahkan semua itu, dan menerima ajakan Naofumi. Mereka pun kembali bersama, lalu Keil dan Risia saling berkenalan. Setelah itu Naofumi mengatakan, agar mereka menjadi budaknya. Keil dan Risia pun langsung kocar-kacir. Dan mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini, kita akan lanjutkan ceritanya di video berikutnya. Jika video ini dapat menghibur kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Dan jika ada salah kata selama pembahasan mohon dimaafin, dan gua, Senku Anime, pamit nidurin diri, lalu biarin Mamang Diablo yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。